Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Yang pada siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung, tepatnya di Jalan Sudirman, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung. Nah pemirsa, bulan Ramadan bukan hanya bulan maghfirah atau bulan penuh ampunan, namun lebih dari itu, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran di muka bumi ini. Nah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yang menarik ini, yaitu Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama kita, ada Syekhuna Syekh Fikri Thorik dan juga guru kita Ustadz Azhari Nasution. Di segmen satu ini akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Yassalam. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lagi puasa semua semangatnya Masya Allah. Luar biasa, emang orang beriman beda. Kita termotivasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ramadan ini bulan di mana Allah merahmati hamba-hambanya dengan sangat besar pemberian rahmatnya, melebihi bulan-bulan lainnya di mana pahala dikali lipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ngelihat ibu-ibu hari pertama kayaknya udah 2 jus nih. Jus apa Bu? Ya salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu riwayat, di antaranya Al-Imam Ahmad meriwayatkan tentang Nabi kita Muhammad. Ayo yang di rumah juga salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu beliau naik ke mimbarnya. Jadi dulu mimbarnya Rasulullah ada 3 tangga. Waktu Nabi naik ke satu mimbar, ke satu tangga maksudnya, saat itu Nabi bilang amin. Naik lagi ke tangga kedua, Nabi SAW menyatakan amin. Amin artinya apa? Kabulkanlah ya Allah. Dan di tangga yang ketiga Nabi juga mengatakan amin. Selesai dari khutbahnya, sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah, doa apa yang kau aminkan? Kami tidak mendengar apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam dan mengatakan ketika aku naik di tangga yang pertama, raghima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Hina seseorang
yang apabila dia mendapatkan bulan suci Ramadan dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, katakan amin ya Rasulullah, maka aku mengatakan amin. Di tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, man shalla man dzukirta indahu falam yusalli alaik ragima anfu mri'in man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Hina seseorang yang apabila disebut namamu di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadamu ya Rasulullah Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya hidup, mendapatkan masa tua orang tuanya, atau salah satu dari orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, tapi si anak ini tidak masuk surga, artinya tidak bakti kepada orang tuanya, dia juga hina, maka Nabi mengatakan amin. Ya salam, ya salam. Ini ibu hari ini buka puasa pakai apa, Bu? Yang utama kita menyambut bulan puasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan ampunan Ramadan. Kenapa sampai orang masuk di Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, sampai malaikat Jibril meminta kepada Nabi untuk mengatakan amin? Ini bukan maksud mencelakakan, tapi maksudnya adalah keterlaluan, teramat sangat keterlaluan. Orang sudah masuk di Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dengan menjalankan puasa saja nih, puasa nih, ya salam. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa bulan suci Ramadan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian orang, bukan mengharap dipanggil orang sebagai orang soleh, tapi dia mengharap pahala dari Allah. Allah ampuni dosanya yang lalu. Puasa berarti kalau orang nggak dapat ampunan di Ramadan, berarti dia tidak puasa. Kecuali perempuan, kalau datang halangan beda. Kemudian para hadirin hadirat, di Ramadan ini juga yang mendirikan taraweh diampuni dosa-dosanya. Ngasih makan buka puasa diampuni dosa-dosanya. Istighfar diampuni dosa-dosanya. Dan juga bulan suci Ramadan, bulan yang berlimpah pahala dari Allah. Dalam hadis dinyatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fima siwah, wa man adda fihi faridah kana kaman adda 70 faridah fima siwah. Rawahul Baihaqi. Siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya seperti amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang mengamalkan pahala wajib, dikali lipatkan sampai 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Ya salam. Jangan lupa ibu-ibu, banyak amal sunnahnya, wajibnya terutama, sunnahnya dibanyakin. Semoga Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua. Kita harapkan masyarakat Indonesia, terutama yang muslim-muslimah, Ramadan ini semangat beramal sehingga negeri kita diberkahi oleh Allah, diangkat musibah. Ya salam. Puasa aja kayak begini semangatnya nih. Masya Allah. Ya salam.
Ini luar biasa sekali semangat Chef Fikri Thorik yang siang hari ini juga tidak kalah bisa menyemangati puasa kita di siang hari ini. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya dan menjadikan satu ilmu buat kita, penyemangat buat kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah bulan puasa. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti guru kita Ustadz Azhari Nasution juga akan memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Fikri Thorik, wafaqahullah bihusni taufiqihi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ada dalam ayat dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Seolah-olah ayat itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang dihilangkan. Kalau saya bertanya sama ibu-ibu, Bu, masih hidup gak nih? Bu, Pak, ya kalah. Di rumah kalah, di sini kalah. Pak, kalah lagi Bu. Ma huwa syahru Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Kira-kira kalau pertanyaan itu apa jawabannya? Mungkin jawabannya banyak. Bulan ampunan, bulan banyak takjil, banyak yang jualan bukaan, bulan apalagi Bu? THR turun. Itu banyak spekulasi jawaban tuh. Tetapi ayat 185 yang saya baca di awal-awal tadi pembukaan, seolah-olah Allah mendisklaimer udah ngunci jawaban. Jika pertanyaannya ma huwa syahrul Ramadan, Al-Quran udah punya jawaban sendiri. Kita boleh aja punya jawaban masing-masing, tapi Quran punya jawaban untuk menjelaskan ma huwa syahrul Ramadan. Apa jawabannya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Selesai. Seolah-olah ciri khas dari bulan ini Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, Imam Ali As-Sabuni itu nulis proses Al-Quran turun. Klaster yang pertama, Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud. Apa tuh Lauhil Mahfud? Sesuatu yang bersifat ghaibiyah. Sebutkanlah pusat administrasi Tuhan. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Di tahap yang kedua, dari langit dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minas sama'id dunya ila sadrin Nabi. Jadi ada dua tahap Quran diturunin. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia ke dada Nabi bertahap-tahap. Sebenarnya Quran itu diturunkan kali ketiga. Kita selama ini kenal bahwa Quran diturunkan cuma 2 kali. Sebenarnya proses turun itu masih berlanjut 3 kali. Dari mana ke mana? Min sadrin Nabi ila sudurina. Dari kolbu Nabi ke kolbu kita lewat lisan penjelasan para ulama. Itu sebabnya kata Syekh Abu Madyanil Gauth dalam hikamnya yang pertama. Apa beliau katakan? Quran itu turun kadang-kadang ada yang bersifat nuzul, ada yang bersifat tanazzul. Saya ulangin. Quran turun kadang-kadang ada yang bersifat nuzul, ada yang bersifat tanazzul. Apa bedanya? Beliau mengatakan fan nuzul qad mada.
Nuzul itu udah selesai. Qurannya udah turun selesai. Teksnya udah gak akan turun lagi. Tapi ada yang terus turun. At-tanazzul. Beliau mengatakan itu turun ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Maksudnya adalah proses kita memahami Quran. Kita mentadaburi Al-Quran, mentadarusi Al-Quran. Nah, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan ini, dia akan mendapatkan 3. Yang pertama hudan, yang kedua bayyinat, yang ketiga furqan. Quran membimbing dia, mengguidance hidupnya. Quran menjadi bukti yang nyata. Dan Quran membuat dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang soleh. Quran. Dan lihat ujung ayatnya. Orang kalau cuman puasa, dia cuman dapat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tidak makan, tidak minum, dapatnya takwa. Tapi coba lihat. Tidak makan, tidak minum, plus berinteraksi dengan Quran, dapatnya bukan cuma takwa. La'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus penutup ayatnya. La'allakum tashkurun. Dia jadi orang yang bertakwa dan dia jadi orang yang bersyukur. Dia dapat predikat takwa dan dia mendapatkan akhlak syukur. Apa itu syukur? Al-Quran mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah menciptakan sama, telinga, absar, mata, af'idah, qalbu, supaya kita jadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan cara dia berinteraksinya, matanya digunakan melihat mushaf, telinganya didengar untuk mentadabburi, menyimak bacaan ayat, dan qalbunya digunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baru Al-Quran itu tanazzul, masuk ke dalam diri kita dan berubah menjadi akhlak. Karena kalau nuzul Al-Quran udah selesai. Kita sering memperingati peringatan nuzulul Quran. Udah selesai. PR-nya adalah bagaimana Quran yang nuzul itu tanazzul menjadi akhlak dalam diri kita. Sehingga Nabi dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Nah, pertanyaan. Kenapa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran disebut oleh Al-Quran la'allakum tashkurun, orang yang bersyukur? Apa? Apa hubungan Quran dengan syukur? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Mana? Apa hubungan Quran dengan syukur? Seolah-olah tidak ada hubungan kan? Jalan ceritanya begini. Kalau Anda dikasih makan oleh tetangga, terima kasih enggak? Dikasih lauk, mengenyangkan fisik, bersyukur enggak? Sekarang bulan Ramadan, Allah memberi kita sesuatu, mengenyangkan kita dan memberi hadiah ke kita. Tetapi bukan untuk jasmani kita, membegahkan rohani, mengenyangkan rohani. Disuruh puasa, tahajud, qiyamul lail, witir, iktikaf, tadarus. Itu semua makanan rohani. Rohani tidak butuh pecel lele, rohani kagak butuh pala kakap, rohani kagak butuh sayur urap, gak butuh bu. Makanan rohani itu Quran. Dan Quran diturunkan di bulan ini. Kita disuruh mengunyahnya sekenyang-kenyangnya. Dan ketika Allah memberi itu ke kita harus berterima kasih enggak? Orang yang berterima kasih namanya syukur. Seperti orang diberi lauk oleh tetangganya, dia bilang, makasih ya. Ini Allah ngasih kita maidatur rahman, hidangan spiritual lewat Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Kembali ditegaskan oleh beliau, bukan hanya seremonial saja yang kita sering peringati dalam nuzul Quran ketika Al-Quran turun ke bumi. Namun lebih dari itu, nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran
juga ada di dalam hati dan juga di dalam diri kita sehingga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa, di segmen berikut ada 2 segmentasi yang kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kami akan persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Di 2 segmentasi ini kami akan perbanyak untuk dialog dan berdiskusi kepada jamaah untuk bertanya langsung kepada guru-guru kami yang tadi sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang pertama kami persilakan ada Ibu Rita. Boleh berdiri Ibu Rita atau sambil duduk aja ya? Oke, sambil duduk saja silakan. Ibu Rita di situ saja sambil disampaikan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Sapitri dari Kaliawi, Tanjung Karang Pusat. Izin bertanya Ustadz, di bulan Ramadan ini saya mempunyai target. Bagaimana cara agar dapat saya bisa khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan itu? Di Ramadan ini. Ya. Nah itu saja pertanyaannya Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Ibu lagi Ramadan tahun lalu berapa kali hatam? Baru 1. Jadi sekarang targetnya mau berapa? 3 kali hatam. Ya salam dulu, ya salam. Kita deket sama orang kaya aja hidup kita enak, betul nggak? Betul. Kita deket sama orang yang punya jabatan aja banyak yang enak. Gimana deket sama Allah? Maha pemberi rizki, aman udah hidup kita. Makanya perbanyak baca Al-Quranul Karim. Pertama, supaya kita bisa banyak menghatamkan Al-Quran, banyak baca Quran di Ramadan, jadikan motivasi utama kita, saya mau dekat sama Allah, saya mau dekat sama Allah, saya mau disayang Allah. Ya salam. Itu utamanya. Yang kedua, kita minta sama Allah. Di antaranya ada doa dari Nabi kita Muhammad. Mengajarkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu waktu diutus ke Yaman. Baca setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir padamu dan bersyukur padamu dan punya kualitas ibadah yang baik padamu. Dan usahakan kalau kita baca Quran, kita sadar ini kalamullah, ini firmannya Allah. Dulu ada sejarah nih, sejarah ya salam dulu. Ya, dulu ada putranya Abu Jahal, namanya siapa? Putranya Abu Jahal, Ikrimah. Masuk Islam. Putranya Abu Jahal tuh masuk Islam, ibu-ibu. Syahid di Perang Yarmuk. Dikabarkan dalam riwayat, beliau itu kalau habis baca Quran, waktu setelah menjadi muslim, kalau habis baca Quran, itu Quran itu dicium-cium sama beliau. Dan beliau katakan, ini kalamu Rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Sambil nangis dia. Ya Allah. Bahkan di riwayat dikatakan, siapa yang mau diajak bicara sama Allah, falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Nanti kita kalau udah sering baca, naik lagi kemauan kita. Pengen paham. Pengen apa? Paham. Baca Quran saja tidak paham, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Karena itu firman Allah pasti membersihkan hati kita, diri kita. Apalagi nanti kita berusaha memahami. Ya salam.
Dan nanti kita kalau udah paham, kita jadikan itu jalan hidup kita. Terakhir, setelah baca Quran kita baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Masya Allah. Ya salam. Ya salam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Syekh Fikri. Boleh duduk kembali. Berikutnya kami persilakan ada jamaah yang juga akan mengajukan pertanyaan. Ada Mas Farhan ya. Boleh berdiri Mas Farhan? Oh duduk aja boleh. Oke duduk aja. Silakan untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan, asal dari Raman Utara, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya. Izin bertanya pada Ustadz terkait kajian yang sudah Ustadz sampaikan tadi kan tentang turunnya Al-Quran. Nah, Ustadz juga menyebutkan bahwa tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa kok di kalangan kita khususnya Indonesia memperingati turunnya Al-Quran kok di malam 17 atau malam nuzulul Quran? Baik, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Azhari untuk menjawabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat saja bahwa bicara tentang Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar turun. Pertanyaannya kenapa di Indonesia familiar kita memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Seolah-olah itu momen turunnya Al-Quran. Nah, sebenarnya para ulama beda pendapat. Ada banyak pendapat kapan Al-Quran turun. Atau Lailatul Qadar datang. Bermacam-macam. Bahkan ada ulama yang bilang sejak 1 Ramadan Lailatul Qadar udah turun. Ada yang mengatakan tanggal 27. Ada yang mengatakan ya tanggal 17. Macam-macam. Walhasil saya kira jangan iktimat kepada tanggal. Jangan bersandar kepada tanggal. Karena kalau bersandar sama tanggal ya nanti kita mengkultuskan angka. Pertanyaannya kenapa Allah menyembunyikan kapan Lailatul Qadar turun? Hikmahnya agar kita tidak memilih-milih angka. Sejak awal Ramadan kita betul-betul sidqun niyah, sidqut tawajjuh ilallah. Melakukannya untuk Allah. Ada yang menarik. Imam Syekh Abul Abbas Mursi Asy-Syadzili ketika ditanya, ya Syekh, kapan Lailatul Qadar turun? Apa jawaban dia? Bu, ini Syekh ditanya kapan Lailatul Qadar turun. Mau tahu Bu? Jawabannya, walhamdulillah, awqatuna kulluha Lailatul Qadar katanya. Semua malam-malam kami Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dimaknai bukan wangsit. Bukan sesuatu yang sekonyong-konyong. Lailatul Qadar itu secara sederhana maknanya adalah akhlak. Para ulama, orang-orang soleh, mereka menjalani hidup ini detik demi detik dengan akhlak. Maka mereka mengatakan kulluha walhamdulillah awqatuna Lailatul Qadar. Setiap hari bagi kami adalah Lailatul Qadar. Karena setiap hari isinya adalah akhlak. Ya. Setiap hari isinya adalah akhlak. Ya.
Jadi jangan fokus sama tanggal. Tapi fokus sama yang punya tanggal. Siapa yang punya tanggal, Bu? Allah. Jangan fokus sama bulan, fokus sama yang punya bulan. Siapa yang punya bulan? Allah. Maka jangan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Hamba Ramadan, dia cuma ngejar Lailatul Qadar di Ramadan, begitu Ramadan hilang semangatnya. Tapi hamba Allah, Ramadan datang, Ramadan hilang, tapi Allah tidak pernah hilang dan dia tetap istiqamah. Ja'lul ibadah iqamatan lillah, menjadikan ibadahnya untuk Allah saja. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution kembali menegaskan kepada kita semuanya bahwa Ramadan selalu ada di dalam hati kita. Jangan mengkultuskan tanggal sehingga hilang puasa, hilang semangat kita. Sehingga puasa kita selalu terjaga bahwa tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen berikut kami juga masih mempersilahkan kepada para jamaah untuk kembali berdiskusi atau berdialog, mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Maka dari itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Masih berkaitan dengan tema kita yaitu Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kami masih persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan berdialog langsung dengan guru-guru kami. Ada Kakak Caca. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca dari Bandar Lampung. Begini Ustadz, saya punya target hatam Al-Quran selama Ramadan, tetapi terhalang dengan haid. Pertanyaannya, apakah boleh saya menghatamkan Al-Quran dalam kondisi haid? Terima kasih Ustadz. Ya salam. Ya salam. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqra al-haid walal junub syai'an minal Qur'an atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmidzi. Jadi orang atau wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub, dalam keadaan junub, janganlah membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi bagaimana solusinya? Ibu-ibu tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga untuk bulan suci Ramadan ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Ojo, jangan lemes nih. Rasulullah menganjurkan kita baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. 3 kali, kemudian baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali, ujungnya ya karim. Hafal nggak? Itu bacaan yang sangat dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Buat wanita yang lagi haid, banyak baca itu bisa. Banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bisa. Ya salam. Jadi bukan artinya wanita yang haid terus tidak bisa berzikir kepada Allah, tetap bisa. Karena orang yang banyak zikir kepada Allah hidupnya selalu beruntung. Hidupnya selalu beruntung. Nih dengerin baik-baik ya. Orang bodoh kalahnya dengan orang pintar. Betul nggak? Orang pintar kalahnya dengan orang licik. Betul nggak? Orang licik tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang beruntung. Ya salam. Orang beruntung tuh selalu beruntung.
Di antaranya bagaimana cara jadi orang yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Ya salam. Jadi ibu banyakin zikir, lagi orang banyak zikir, hatinya apa? Tenang, adem, anyem. Ya salam. Kayak disiram apa? Kayak disiram apa? Air surga. Air es. Batal dong puasanya air es. Ya salah. Ya, lagi haus-hausnya saya. Air surga, bukan air es. Asal di sisi lainnya di atas Beku kepala dong. nggak? Kalau air es Nggak beku batal dong. ya. Baik, ya salam. Ya Terima begitu kasih ya Bu saya. ya. Baik, boleh duduk kembali saya dan berikutnya kami persilakan untuk jamaah yang kembali mengajukan pertanyaan. Ada Pak Samsul ya, betul. Boleh silakan disampaikan pertanyaan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Andri Saputra dari Kalianda, Katibung, Lampung Selatan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, adakah keterangannya di Al-Quran apabila kita nanti berpuasa lupa sama sekali dengan niat, begitu sudah dengar azan baru kebangun? Apakah itu nanti puasanya tetap sah? Kan sebelum ini sesudah azan baru kebangun. Oh, jadi nggak Sedangkan sahur iya, gitu? nggak sahur sama sekali, niat pun lupa gitu. Oke. Apakah tetap sah, apa mau dibayar lagi gitu Pak Ustadz? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya dua rukun, artinya jika hilang satu di antara dua ini puasanya tidak sah. Rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua, tarkul mufattirat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Soal niat, ada 3 catatan. Jika puasa Ramadan yang hukumnya wajib, 1, niatnya mesti di malam hari. Inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i yang populer kita anut di Indonesia, niatnya mesti malam hari. Malam hari itu ukurannya setelah masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Di situ letak posisi niat. Sepanjang itu kita sudah boleh menancapkan niat. Soal melafazkan atau tidak itu soal lain. Tapi yang penting kalau kita mau puasa itu niat. Halo, Assalamualaikum. Jadi yang pertama catatannya wujubut tabiyyid, mesti malam hari. Ini beda kalau puasa sunnah, tidak mesti malam hari. Ibu udah agak siangan, begitu ke dapur kagak ada lauk, udah deh daripada masak capek puasa aja, boleh. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, inda Syafi'i tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Yang kedua ta'yin, mesti dispesifikkan niat puasa wajibnya apa? Qadha, nazar, Ramadan atau apa? Mesti spesifik niatnya, paham enggak? Yang ketiga, tidak boleh mencampurkan 2 puasa wajib dalam satu hari. Tidak boleh kita niat puasa Ramadan campur puasa nazar, nggak boleh. Karena sama-sama wajib. Beda ketika kita mencampurkan puasa wajib ke puasa sunnah. Boleh. Wajib dan wajib nggak boleh. 3. Nah bagaimana kalau kita lupa mengulang niat di satu malam. Karena mesti niat tiap malam. Bagaimana? Mitigasinya adalah kita bisa taklid ikut pendapat Imam Malik. Imam Malik punya pendapat bahwa niat puasa boleh dirapel Bu. Di hari pertama Ramadan. Jadi tidak perlu niat tiap malam. Menurut Imam Malik cukup niat 1 hari untuk full sebulan penuh. Nah apa yang mesti kita lakukan? 1. Ketika malam pertama Ramadan niatnya dibuat 2. 1 menggunakan niat mazhab Syafi'i.
Saya niat puasa untuk esok malam Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berniat juga menggunakan mazhab Maliki. Saya berniat puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selesai. Kalau bapak lupa, ibu lupa, udah ditambel dengan ijtihad Imam Malik. Tapi tetap di malam kedua, malam ketiga, malam keempat tetap membaca niat Imam Syafi'i. Kalaupun lupa, udah ditambel. Kalau ingat dapat 2 pahala karena ngikut ijtihad Imam Syafi'i dan ijtihad Imam Maliki. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Nah pemirsa, selain Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang menghadirkan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kami. Nah di segmen berikut nanti segmen 5 kami akan hadirkan Dai Cilik. Nah di mana adik-adik kita atau anak-anak kita nanti juga akan bertausiah di depan kita semuanya. Sepanjang sekitar 3 menit atau sampai 4 menit dan nanti kita akan simak dan tidak kalah hebatnya dari guru-guru kita nanti. Untuk itu simaklah tetap di segmen berikut dalam segmentasi Dai Cilik dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Baik, alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sekarang saya sudah bersama Ustadz Azhari Nasution yang siap nanti akan memberikan komentar ya Ustadz ya. Insyaallah. Ini kader-kader kita, calon dai-daiyah kita dalam segmentasi Dai Cilik. Berikut ini adalah atas nama Sultan Muhammad Abizar. Beliau adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Siap Adek Muhammad Abizar? Siap. Baik. 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1. Silakan. Bapak Ibnu seorang karyawan, bulan depan naik jabatan. Assalamualaikum pemirsa TV One. Perkenalkan Sultan Dai Cilik Lampung yang tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahillazi ballaghana Ramadana syahrul khairati wal barakah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul rahmati wal ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Amma ba'du. Para ustadz yang Sultan ta'zimi serta sahabat pemirsa TV One yang dicintai oleh Allah. Salatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak. Karena orang kafir sebab meninggalkan sholat tidak diterima ibadah dari dirinya. Karena itu pada kesempatan ini Sultan akan menyampaikan tausiah singkat tentang sholat. Hadirin, bagaimana puasa hari ini? Lancar? Alhamdulillah. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama bagi umat Islam. Namun terlihat begitu miris di zaman sekarang, hadirin. Begitu banyak orang yang rokaatnya berjuta-juta, tapi salatnya sia-sia. Terbukti apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, akan datang suatu zaman banyak yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Siapa dia, hadirin? Dia adalah golongan orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mereka sholat namun tetap saja maksiat.
Mereka ruku, namun tetap saja khianat. Dan mereka sujud, namun tetap saja tak berakhlak. Orang lalai yang dikatakan di sini, maksudnya yang gimana hadirin? Ada orang yang sholatnya ampe nungging-nungging, tapi cangkemnya nggak bisa ngerem buat gibahin tetangga. Atau yang sholatnya rajin, jidatnya ampe geseng, tapi punya dengki sama tetangga. Tetangga beli kompor, dia kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kipas angin, dia sing muter-muter orak karuan. Na'udzuh. Pemirsa TV One, padahal ibadah sholat yang dilakukan secara benar dan ikhlas akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mau sebanyak apapun jumlah rakaatmu, mau jenis yang bagaimanapun ibadah sholatmu, ba'diyah, qobliyah, duha, bahkan tahajud, tidak akan bisa membentengi kita dari maksiat jika kita masih lalai dan jauh dari keikhlasan dalam menjalankan sholat. Untuk itu, mari kita perbaiki dan tingkatkan kualitas sholat kita. Bisa jamaah? Mantul, mantap betul. Cukup sekian ceramah dari Sultan. Semoga bermanfaat untuk kita dan pemirsa di rumah. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah untuk pemirsa TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Luar biasa. Ini kelantangannya mirip Chef Fikri nih suaranya ya. Gimana Ustadz Azhari komentarnya Ustadz? Masya Allah, Ananda Sultan. Ini keren banget. Yang pertama, pembawaannya tenang. Masya Allah. Pembawaan Sultan tenang nih Ustadz Sofyan. Ya. Enggak kayak ngehafal. Enggak kayak ngehafal. Yang kedua interaktif. Ya. Dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak interaktif. Ya. Dan yang ketiga yang paling saya suka, Ya. isi ceramahnya ada kritik sosialnya. Waduh, Ada menarik orang ya. yang sholat sampai nungging-nungging tapi cangkemnya nggak bisa dijaga. Ya Allah. Itu kritik sosial. Betul. Tapi yang lebih hebat apa? Sepanjang tausiah Ya. dari awal sampai akhir senyumnya nggak hilang. Saya mau kasih pantun. Emang mukanya begini Ustadz? Saya mau kasih pantun. Begini. Minum jamu campur kue kubis. Cakep. Senyum Sultan kece abis. Cakep, Masya Allah. Baik Terima itu. kasih Ustadz. Baik itu tadi komentar dari Ustadz Azhari Nasution. Tetap belajar ya nak. Boleh duduk kembali Sultan. Masya Allah, ini kayaknya udah biasa dari panggung ke panggung nih Ustadz Azhari. Berikutnya kami persilakan untuk maju ke depan, Ananda Syafia Keisha Khairun Nisa. Ini dari siswi Madrasah Ibtidaiyah 8 Bandar Lampung. Oke, bisa langsung naik, Ananda Keisha, Syafia. Panggilannya Syafia atau Keisha nih? Syafia. Syafia, baik. Sudah siap Syafia? Sudah. 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Ramadan tiba, pengen banyak pahalanya, yo kencengin ibadahnya, pengen tahu amalannya, yo disimak tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mana alaina bil bulughi syahri Ramadan.
syahri syiyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Nusallimu wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun berada, akhirnya rindu yang paling ditunggu-tunggu umat muslim di seluruh dunia ini datang jua, yaitu rindu ingin datangnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa TV One dimanapun berada, selain berpuasa, ada salah satu amalan baik yang sayang jika tidak kita kerjakan. Ada yang tahu tidak apa itu? Yaps, betul, yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala kebaikannya serta akan ditambahkan nikmat rezekinya. Masya Allah. Tidak akan berkurang harta jika kita sedekahkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sedekah min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan takut untuk bersedekah ya Bapak Ibu. Sedekahnya tidak harus dengan uang. Bagi kolak pisang boleh, bagi cendol durian boleh, bagi nasi padang juga boleh. Nikmat bukan? Pemirsa TV One dimanapun berada, semoga amalan baik yang kita kerjakan dan sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini Allah akan balas dengan pahala yang besar. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat Syafia sampaikan. Tak lupa Syafia ucapkan terima kasih untuk seluruh kru TV One dan pemirsa dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silahkan komentarnya untuk Ananda Syafia. Masya Allah. Ananda Syafia penampilannya menarik, menguasai audiens, lengkap juga. Betul. Jadi materinya ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, up to date juga. Kritik sosial juga ada? Kritik sosial, tadi Masya up to date. Boleh, lagi viral tuh. Oh, iya. Lagi tren banget. Jadi kayaknya penontonnya selain teredukasi, tapi juga ibu-ibu di sini saya lihat terhibur. Masya Baik. Allah, tabarakallah. Makan kue anget-anget. Cakep. Jaga makan biar kurus. Cakep. Tausiah Syafia keren banget. Mudah-mudahan sukses terus. Amin, amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ananda Syafia boleh duduk kembali. Dan nanti pemirsa di segmen akhir nanti masih dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah kita akan berdoa bersama-sama. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kita sudah di akhir segmen dan kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kami kesempatan bisa masuk kembali ke bulan suci Ramadan di tahun ini ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Berikan taufik hidayah untuk kami ya Allah. Agar kami bisa menikmati hari demi hari dan malam demi malam di bulan suci ini. Agar tambah hari kami tambah taat padamu. Tambah hari kami tambah semangat berzikir kepadamu. Tambah semangat membaca Al-Quran dengan penuh khidmat. Dan tambah hari berikanlah kami keberkahan rezeki dan luaskan hati kami agar mudah kami berzakat dan bersedekah dari rezeki yang kau berikan pada kami. Ilahi, buat orang tua kami yang di alam kubur, yang saat ini Ramadannya tidak bersama kami. Berikanlah keberkahan kepada mereka di alam kuburnya. Terima amal soleh mereka, luaskan kuburnya. Dan segala amal-amal soleh kami, jadikanlah juga pahala buat orang tua kami yang di alam barzakh. Serta guru-guru kami yang mulia. Dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ilahi, dengan keberkahan hamba-hambamu yang taat, wabil khusus di negara Indonesia ini, angkatlah segala musibah dari negeri kami. Berikanlah taufik hidayah kepada para pemimpin kami, kepada guru-guru kami, kepada tokoh-tokoh kami, kepada masyarakat kami, agar kami bisa saling mencintai karenamu. Ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Yes. Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome